Jadi dialah ini jadi bahan eksperimen si ilmuwan pada zaman tersebut. Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel aku, Marhogia. Hari ini kita akan membahas tentang kepala yang diawetkan. Pernahkah kalian melihat kepala yang diawetkan? Jawabannya adalah tidak. Sama seperti aku tidak pernah melihat kepala yang diawetkan. Siapakah sosok kepala yang diawetkan ini? Dia adalah Diego Alves. Dia dikenal dengan julukan The Aqueduct Marauder. Kenapa sampai dia disebut dengan julukan The Aqueduct Marauder? Untuk sebelumnya, kalian untuk subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat untuk menceritakan kisah-kisah menarik selanjutnya. Diego Alves lahir pada tahun 1810 di Galicia, Spanyol. Diego Alves bekerja sebagai petani di umurnya 19 tahun. Setelah dia bekerja sebagai petani, akhirnya berpindah haluanlah dia menjadi seorang pelayan di keluarga orang kaya. Nah, kenapa dia sampai bekerja berpindah haluan dari seorang petani menjadi seorang pelayan di keluarga orang kaya? Menurut aku pribadi nih ya, yang pertama itu mungkin dia jenuh karena dia hanya bekerja sebagai petani. Yang kedua, menurut aku nih ya, mungkin dia butuh duit. Karena mungkin pada zamannya itu menjadi seorang petani itu hanya mendapatkan duit sedikit. Sedangkan menjadi seorang pelayan di keluarga orang kaya pasti dia akan lebih mendapatkan duit lebih banyak lagi. Singkat cerita, akhirnya dia pun mendapatkan uang dari gajinya menjadi seorang pelayan. Akan tetapi, apa yang diperbuatnya? Dia bukannya menabung, malah dia main judi, mabuk. Walaupun sebagian besar gajinya hanya dihabiskannya untuk merusak dirinya, begitu-gitu nih ya, dia itu mempunyai seorang kekasih. Nah, kekasihnya ini tak main-main ya. Menurut aku pribadi, dia itu lumayan tajir, dimana dia mempunyai sebuah penginapan yang bernama Palapa Maria Getraders. Disinyalir nih ya, dari dia yang merusak dirinya, yang tidak jelas itu, membuang-buang duitnya, akhirnya dia mulai merugikan orang lain. Dimana dia itu mulai menipu, menduplikat kunci agar dia bisa keluar berbagai macam akses. Salah satunya yaitu di saluran air. Jadi nih ya, pada tahun 1836 dia mulai melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Karena dia mulai membunuh orang miskin yang sedang berjalan melintasi daerah saluran air tersebut. Nama saluran air tersebut adalah Aguas Rivers. Nah, selain dia membunuh orang miskin itu, dia juga membunuh pejalan kaki yang melintasi dan juga para petani yang melintasi di daerah tersebut. Nah, yang uniknya nih, dan menurut aku pribadi nih ya, dia itu lumayan hoki, dimana tak ada sedikit pun yang curiga atas kelakuannya nih. Karena nih ya, banyak jasad memang ditemukan di daerah saluran air tersebut, tetapi pihak berwenang tidak ada sedikit pun yang namanya curiga kalau itu adalah kasus pembunuhan. Mereka beranggap, pihak berwenang ini beranggap kalau sebenarnya itu adalah merupakan aksi bunuh diri dari warga yang kurang mampu. Nah, jadi nih ya, pada zaman itu tuh lagi yang ada namanya krisis ekonomi dan politik. Nah, namanya juga krisis ekonomi ya, berarti dalam suatu negara itu lagi yang namanya ekonominya melemah, di mana ya pasti kebanyakan tuh orang miskin ke bawah itu untuk mengisi sejengkal perutnya itu ya berat. Jadi daripada orang miskin itu menderita ya lebih baik ya mengakhiri hidupnya aja, yaitu dengan cara bunuh diri di saluran air tersebut. Nah, jadi pihak berwenang tuh cuma beranggapan seperti itu. Padahal nih sebenarnya adalah tindakan Diego Alves ini. Bukan perilaku dia aja yang suka membunuh, tapi ada modusnya juga. Sekalian nih dia ngambil barang ya kan. Mungkin tuh ya dipakainya lagi ya untuk judi mabuknya lagi. Nah, jadi pihak berwenang tidak ada yang curiga. Tapi bagaimana dengan warga di sekitar sana? Nah, warga di sekitar sana pastinya sangat resah dengan yang namanya berbagai macam korban atau ya orang yang bunuh diri di saluran air tersebut. Jadi nih, pada tahun 1839 mereka sepakat untuk menutup saluran air tersebut agar tidak ada lagi korban yang ada di sekitar sana. Lantas bagaimana si Diego Alves ini? Apakah dia bakalan mendapat hidayah dan dia kembali ke jalan lurus, tidak jalan bengkok-bengkok lagi?
Ataukah dia masih ada niat untuk membunuh di saluran air tersebut? Jawabannya tidak sama sekali. Dari tahun 1836 sampai 1839, berarti itu 3 tahun ya, dia melakukan aksinya. Akhirnya setelah ditutup tuh saluran air tersebut, dia nggak berani lagi untuk melakukan tindakan kriminalnya itu. Jadi nggak ada lagi korban yang ada di situ. Tapi ini apa kabar si Diego Alves-nya? Nah, ternyata nih ya, diam-diam nih Diego Alves ini merencanakan sesuatu yang lebih besar lagi. Dimana dia bukan solo kalir dan dia sudah membentuk kawan and the gangnya untuk melakukan perbuatan yang lebih baik. Maksudnya untuk melakukan perbuatan lebih keji lagi. Dimana nih dia mulai ngumpet-ngumpet, merampok dan membunuh korbannya di saluran air tersebut. Kini dia mulai berani ke rumah pribadi di sana. Jadi nih ya, dia merampok di rumah pribadi milik warga dan dia tak segan-segan untuk membunuh orang di sana bersama tentunya kawan and the gangnya itu. Nah, salah satunya yaitu di kediaman milik pribadi seorang dokter. Dia bunuh tuh, terus dia ambil tuh barang-barang yang ada di sana yang menurutnya berharga. Akhirnya dia pun ketangkap oleh pihak berwenang. Dimana nih ya, setelah diselidiki dalam proses yang begitu lumayan panjang, terbongkarlah semua kejahatan dia. Pihak berwenang menyadari bahwa sebenarnya korban-korban yang ada di saluran air tersebut adalah perbuatan si Diego ini. Kejam banget, dia sudah membunuh 70 orang kurang lebih di saluran air tersebut. Dia nggak takut apa korbannya itu bakalan jadi hantu dan gentayangin dia gitu? Kayaknya sih ya, dia nggak takut. Kenapa? Karena dia anaknya Dajjal. Dia dijatuhi hukuman mati pada tanggal 19 Februari 1841. Dia fix akan digantung. Tapi sebelumnya ada ilmuwan yang sangat tertarik akan yang namanya ilmu frenologi. Dimana tuh ya, ilmu frenologi itu lagi berkembang-kembangnya pada zaman itu. Aku jelasin ya apa ilmu frenologi itu. Ilmu yang mendukung gagasan otak, menyimpan semua segala aspek kepribadian seseorang di area yang secara fisik berbeda dan berbentuk tengkorak tersebut mencerminkan organisasi internal. Sifat kepribadian termasuk jiwa kriminal bisa dirasakan, diraba, dan diukur tepat pada tengkorak seseorang. Jadi nih, si Diego Alves ini malah menjadi eksperimen para ilmuwan, di mana ilmuwan ini penasaran mengapa si Diego Alves ini dari yang dia merusak hidupnya itu dengan mabuk judi, hingga akhirnya dia menipu, menduplikat kunci, merampok, bahkan membunuh orang, tak segan-segan ya, sampai korbannya itu 70 orang di saluran air tersebut. Jadi dialah ini jadi bahan eksperimen si ilmuwan pada zaman tersebut. Bagaimanakah sekarang? Apakah penelitian itu masih dijalankan sampai sekarang? Tentu saja tidak. Jadi bagaimana kepala si Diego itu? Apakah dibuang? Atau dikuburkan? Atau dibakar? Terus ditaburin tuh di sungai Gangah? Atau jangan-jangan jadi makan buaya kali? Lumayan kan untuk cemilan buaya? Ternyata tidak. Walaupun penelitian itu sudah berakhir, kepala Diego ini tetap disimpan dan diawetkan di dalam sebuah toples yang tentunya berisi air. Namun air tersebut mengandung bahan-bahan pengawet itulah ya, sehingga sampai sekarang nih ya, kepala si Diego Alves ini masih utuh, masih awet. Matanya masih ada, hidungnya masih ada, bibirnya juga masih ada, rambutnya lagi tetap masih ada, dan kepalanya itu tuh masih ada masih disimpan di laboratorium Fakultas Kedokteran di Universitas Lisbon, Spanyol. Oke, sampai di sini dulu cerita kita mengenai kepala yang diawetkan, yaitu si Diego Alves yang penjahat akhirnya malah menjadi korban penelitian. Semoga kita tidak akan menjadi seperti dia. Kalau aku sendiri sih nggak rela kepala aku itu dipisahin sama badan aku. Bagaimana kalau kalian? Tulis di komentar ya. Akhir video,